wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Rinya, Nana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Desi Maulia. Hadir. Ibnu Khairuddin. Hadir. Oke, hadir semua. Yang nggak hadir siapa? Meli. Meli. Kenapa nggak hadir? Sakit. Oke. Hari ini kita belajar Al-Quran Hadis. Materinya yaitu menerapkan Al-Quran surat-surat pendek pilihan tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu. Itu terdapat dalam surat Al-Asr dan surat Al-Alaq. Nah, yang pertama itu tentang menghargai waktu, yaitu terdapat pada surat Al-Asr. Nah, surat Al-Asr adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang berarti waktu atau ashar. Nah, surat ini adalah surat ke-103 dalam Al-Quran dan digolongkan dalam surah Makkiyah sebab diturunkan di Mekah serta berisi 3 ayat. Surat ini berisi pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia itu benar-benar rugi, dan di ayat berikutnya solusi agar terhindar dari kerugian tersebut. Oke, siapa yang bisa bantu Ibu membacakan surah Al-Asr? Ya, Desi silakan baca ayatnya, nanti sekalian artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Oke, terima kasih Desi, Shadaqallahul Adzim. Nah, penjelasan ayat pada surat Al-Asr. Yang pertama, pada ayat pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut masa. Masa berarti adalah waktu yang dilalui manusia. Maksud ayat pertama, surah pertama ini adalah agar Rasulullah dan orang-orang yang beriman memperhatikan waktu dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, pada ayat kedua menjelaskan bahwa kebanyakan manusia dalam keadaan merugi. Kerugian yang dialami manusia ialah bahwa kesempatan di dunia tidak digunakan sebaik-baiknya. Nah, ayat terakhir menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh agar manusia tidak termasuk orang yang rugi. Pada ayat ini ada 3 syarat orang yang tidak merugi, yaitu beriman dan beramal soleh, saling menasehati tentang kebenaran, dan saling mengingat tentang kebenaran. Nah, itulah tadi menghargai waktu yang terdapat pada surat Al-Asr 1-3. Nah, yang selanjutnya yaitu surat Al-Alaq 1-5, yaitu tentang apa? Tentang menuntut ilmu. Nah, siapa yang bisa membacakan surat Al-Alaq 1-5? Silakan Ibnu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Ibnu. Ibu akan menjelaskan penjelasan ayat surat Al-Alaq 1 sampai 5 tentang menuntut ilmu. Nah, yang pertama, Rasulullah SAW untuk membaca. Perintah membaca berarti perintah untuk belajar dan menuntut ilmu yang meliputi ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Nah, pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia diciptakan dari alaqah atau segumpal darah. Nah, ayat ketiga menjelaskan tentang perintah membaca atau belajar sebagai penegasan bahwa Allah Maha mulia. Pada ayat keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajar manusia dengan pena. Pena adalah benda mati dan beku. Tetapi setelah digunakan manusia dapat dipahami serta jelas oleh orang lain. Nah, pada ayat terakhir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai surat Al-Alaq 1 sampai 5 mengenai menuntut ilmu. Oke, yang selanjutnya yaitu keterkaitan kandungan surat Al-Asr dan Al-Alaq tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu dalam fenomena kehidupan. Yang pertama, waktu adalah sangat berharga. Jangan sia-siakan waktu untuk kegiatan yang tidak berguna. Untuk dapat menguasai ilmu diperlukan ketekunan, kesabaran, dan keuletan. Dan yang terakhir, orang yang tidak dapat menggunakan waktu dengan baik, maka ia akan menyesal pada kemudian hari. Jadi kita jangan termasuk dari orang-orang yang tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, yang selanjutnya menerapkan kandungan surat Al-Asr dan surat Al-Alaq tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, agar kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tidak bermalas-malasan. Yang ketiga, bersemangat dalam belajar karena dengan ilmu orang akan dihargai oleh orang lain. Yang keempat, ilmu adalah lebih utama daripada harta. Oleh karena itu, rela mengeluarkan biaya dalam mencari ilmu. Yang kelima, gemar mendatangi majelis ilmu. Yang keenam, ilmu agama dan ilmu umum sama-sama penting, sehingga semua dipelajari dengan bersungguh-sungguh. Yang ketujuh, mencari teman yang punya semangat dalam mencari ilmu, sehingga memotivasi kita untuk tekun belajar. Dan yang terakhir, pandai-pandailah membagi waktu untuk beribadah, belajar, membantu orang tua, dan bermain. Nah, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai surat Al-Asr dan surat Al-Alaq tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu. Nah, di sini Ibu minta salah satu di antara kalian menjelaskan kembali apa yang kalian dapat dari penjelasan Ibu tadi. Ya, silakan Ibnu. Waktu adalah sangat berharga. Untuk dapat menguasai ilmu diperlukan ketekunan. Orang yang tidak dapat menggunakan waktu dengan baik, maka ia akan menyesal pada kemudian hari. Oke, terima kasih Ibnu. Ya, jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai surat Al-Alaq dan surat Al-Asr tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dipahami kan anak-anak? Oke, semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari pula. Nah, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Ibu minta maaf apabila dalam penyampaian materi Ibu ada salah, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.